warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dari kelas D dengan anggota kelompok saya sendiri Aprila Kamisa dan ada teman saya Tiara Sandika dan teman saya Yeni Sofia Rosalina Damanik dan Aldo Davidora, ada Cynthia Leoni, ada Nesti dan ada kameramen yaitu Rida Fitri Handari. Nah, sekarang kami sedang berada di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu guru untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Halo Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Boleh? Perkenalkan nama Ibu Alen Faizila MPG. Saya selaku guru IPA di SMP Negeri 3. Baik teman-teman, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Alen. Beliau ini guru IPA di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini. Nah baik Ibu, sebelumnya izin kami dari S1 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu ingin menanyakan tentang manajemen dari SMP ini. Apakah diperkenankan Ibu? Oh, sangat diperkenankan. Baik, terima kasih ya Ibu. Ibu, untuk pertanyaan pertama ini, seperti yang kita ketahui kan setiap lembaga itu, baik lembaga pendidikan atau non pendidikan itu pasti memiliki visi misi, tujuan yang telah disepakati bersama dan akan dicapai bersama. Nah, untuk di SMP Negeri 3 ini sendiri, visi misi dan tujuannya itu apa ya Bu? Baiklah, ya tentu saja ya ada visi, misi dan tujuan. Nah, adapun visi yang ada di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini yaitu yang pertama terwujudnya peserta didik religius, berbudi pekerti luhur, bermutu dan berwawasan global. Nah, sedangkan misinya ini ada 11 misi. Ya, yang pertama itu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Jadi siswa itu dituntut untuk mengetahui ajaran agama serta mengamalkannya. Yang kedua, meningkatkan karakter religius melalui pembiasaan doa bersama sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Terus kami itu melakukan tadarus, sholat berjamaah, sholat zuhur gitu ya. Nah, yang ketiga itu membekali peserta didik itu untuk mahir dalam berbahasa Inggris. Jadi dituntut untuk siswa ini kalau bisa itu dia menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau misalkan tidak bisa, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Nah, selanjutnya yang keempat ya, melaksanakan kegiatan olahraga dan seni. Jadi selain akademik juga dituntut untuk non akademik, bisa jadi dari intrakurikuler maupun ekstrakurikuler gitu kan. Nah, yang kelima itu mengembangkan pastinya ya kompetensi akademik baik akademik digital maupun non digital. Nah, sekarang kan SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini kan lagi melakukan penilaian sumatif. Nah, kebetulan kami itu melakukan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar itu ada penilaian sumatif, bukan lagi kayak dahulu. Kalau dahulu kan ada istilahnya itu penilaian akhir semester. Kalau sekarang diganti dengan penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini kami lakukan tidak lagi menggunakan paper. Kami melakukan Google Form gitu. Jadi untuk menghemat kertas juga membudidayakan atau mengoptimalkan untuk jaringan kayak sekarang kan yang digital. Nah, selanjutnya yang keenam itu mengembangkan ilmu pengetahuan ya, teknologi itu berdasarkan minat bakat peserta didik. Jadi kalau misalkan dipetakan gitu kan, kalau misalkan peserta didiknya itu minat dan bakatnya ke sains, boleh ke sains, atau ke non sains, boleh ke non sains gitu kan. Nah, selanjutnya yang ke-7 itu kami ada misinya meningkatkan kemampuan siswa yang berwawasan global. Jadi kan sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ya. Jadi kita itu harus berwawasan global, gitu juga dengan peserta didik kita gitu. Harus melek ilmu, harus melek teknologi juga gitu kan. Nah, selanjutnya yang ke-8 itu mewujudkan kesadaran warga sekolah untuk melestarikan lingkungan sekolah ya. Jadi dengan adanya taman sekolah kayak gitu kan, tanaman obat keluarga dan sekolah gitu kan, kayak apalagi kita IPA gitu kan, menanam juga nanti bisa diimplementasikan ke siswanya. Jadi kalau misalkan ada tanaman jahe nih, proses perkembangan jahe itu gimana gitu kan, terus manfaat jahe itu gimana gitu, kayak misalkan apakah jahe ini bisa dibikin simplisia kayak gitu kan, dan ketika dijadikan simplisia itu jahe bisa dimanfaatkan ke orang banyak gitu.
kalau Intinya ke diintegrasikan sainsnya, ya ke sains terintegrasi gitu. ke sains gitu ya. Nah selanjutnya yang ke-9 itu menciptakan peserta didik yang berkarakter dan bertanggung jawab. Tentu kita tahu sendiri ya, bisa menciptakan karakter yang menerapkan profil Pancasila yang sekarang gitu. Nah yang ke-10 membina dan menumbuhkan budaya disiplin berkarakter. 11 itu menciptakan manajemen administrasi yang profesional. Jadi di administrasi ini juga dibentuk kayak misalkan kan ada guru-guru yang itu misalkan masih D3 itu diarahkan untuk ke S1 bahkan ke S2 gitu. Tujuan lagi ya. Nah, kalau tujuan itu yang pertama itu tercapainya budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan karena kita tadi visi dan misinya itu ke agama. Jadi tujuannya itu pastinya mengharapkan siswa kita itu kan beragama, berbudi pekerti luhur gitu kan. Yang kedua, tercapainya berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan karakter bangsa sesuai dengan arah ke Ki Dewantara yang profil Pancasila itu. Yang ketiga, tercapainya pengembangan inovasi pembelajaran sesuai tuntutan. Jadi kita di sekolah ini juga harus berinovasi, baik lagi dituntut sama gurunya. Jadi murid pun harus berinovasi untuk menciptakan kreatif dan inovasi siswa kan. Yang ketiga, yang keempat itu terwujudnya peserta didik yang mahir berbahasa Inggris karena misi kita tadi untuk menciptakan siswa tadi bisa berbahasa Inggris. Kita juga tujuannya itu bisa terciptanya siswa yang bisa berbahasa Inggris. Yang kelima, terciptanya karakter berpikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah, serta berkomunikasi melalui berbagai media khususnya TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, tercapainya prestasi akademik dan non akademik siswa sesuai bakat dan minatnya sesuai dengan misi tadi juga. Yang ketujuh, terbentuknya siswa yang berkualitas memiliki wawasan global dengan tuntutan dunia global saat ini ya. Yang kedelapan, tercapainya peserta didik yang peduli dalam mencegah pencemaran, menjegahkan kerusakan lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup. Nah di situ ada visi misi peserta tujuan kita, mungkin nanti boleh diambil untuk laporan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang visi misi dan tujuan sekolah. Baik Bu, izin bertanya selanjutnya itu ada berapa ya Bu guru di SMP Negeri 3 ini? Baiklah, kalau guru yang ada di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini sekitar 30 orang guru itu ada sekitar 85% itu yang S1, 14% itu yang S2, sedangkan 1% lagi masih ada yang S3. Ada satu orang ya, D3 maksudnya bukan S3, ada yang D3 gitu. Kalau untuk staffnya sekitar 11 orang, itu termasuk penjaga sekolah sama satpam. Terus ada berapa jumlah peserta didik Bu di sekolah? Kalau jumlah peserta didik sekitar 469 ya. Kemudian apakah wali murid turut dilibatkan dalam pencapaian visi dan misi dan tujuan? Seperti apa kontribusi orang tua yang diharapkan dari pihak sekolah? Baiklah, untuk mewujudkan atau membuat ya visi dan misi sama tujuan sekolah itu pastinya melibatkan wali kelas, melibatkan tim pengurus sekolah, melibatkan komite, karena tidak mungkin kita menentukan visi dan misi itu hanya kepala sekolah atau wakil kurikulum saja atau guru mapel saja, harus bekerja sama ya antar warga sekolah. Kalau untuk keterlibatan wali murid atau wali siswa itu sangat berdampak sekali ya bagi kami di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu, karena setiap ada kegiatan kami selalu melibatkan komite. Komite itu merupakan wali dari siswa tersebut. Baik Bu, selanjutnya kami ingin bertanya, jadi di SMP 3 ini manajemen apa yang dilakukan Bu? Baiknya dari internal sekolah, kayak kelas, peraturan-peraturannya, kemudian dari luar juga bagaimana? Kami ada tim pengembang namanya. Jadi tim pengembang itu kan ada di sekolah ini ada 8 indikator ya kan, ada pembelajaran, ada pendidik, ada tenaga pendidikan, terus ada sarana dan lainnya. Nah di situ ada bagian manajemen kelas kita bagian yang pertama itu ketika kita masuk ke kelas itu pertama kali kita menyuruh siswa itu untuk memilih
ketua kelas, kayak gitu, wakil kelas, bendahara, terus sekretaris, pokoknya perangkat kelas di situ. Selanjutnya Bu, kan mau kayak tadi kamu mau ada perpisahan, habis itu mau misalnya kan mau ujian juga, itu biasanya kan dirapatkan Bu, itu prosesnya kayak gimana? Kalau rapatnya kan kalau gini ya, kalau beda, kalau rapat perpisahan itu biasanya kami melibatkan komite mungkin lebih banyak wali muridnya daripada guru gitu. Mungkin kalau guru itu kan ya kan yang perpisahan itu kelas 9 saja, jadi melibatkan dari kelas 9 gitu. Kalau guru mau ke kelas 7 kelas 8 kan ya itu perpisahan, mungkin melibatkan juga sama panitia lain mungkin nanti. Selanjutnya Bu, untuk kegiatan belajar mengajar siswa dan guru bagaimana Bu? Mulai jam berapa, istirahat jam berapa, dan pulangnya jam berapa? Kalau kegiatan belajar mengajar kami itu hari Senin sampai Sabtu ya, kami minggu efektifnya Senin sampai Sabtu 6 hari, karena nggak full day. Dari jam 7.15 itu kalau hari Senin kami masuk jam 7.15, upacara Pak Menteri ya jam 8:10 itu masuk lagi, udah bel masuk, terus masuk jam pertama. Nah pulangnya itu sekitar jam 13.20 itu kalau hari Senin. Tapi kalau hari Selasa sampai Kamis itu masuknya 7.15, terus pulangnya jam 13.30. Kalau Jumat sampai Sabtu masuknya juga jam 7.15, pulangnya jam 11.05. Selanjutnya Bu, untuk ekstrakurikuler siswa ada Bu? Oh kalau untuk ekstrakurikuler siswa ada ya banyak. Ada futsal, terus ada kayak voli, terus ada basket, terus kayak ada sains, ada juga pramuka, PMR. Nah, selanjutnya kan Bu, dari apa yang ada di sekolah ini, kegiatan-kegiatan ini pasti ada tanggung jawabannya kan Bu, antara baik ke masyarakat maupun pemerintah. Itu bagaimana Bu, cara sekolah memberikan bentuk tanggung jawabnya ke pemerintah dan masyarakat? Ya kalau berbicara tentang tanggung jawab kan berarti itu ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan dengan wajib gitu kan. Nah kalau misalkan kegiatan, kalau itu kita nih sebetulnya kalau dana ya ini kan berbicara tentang dana. Kalau misalkan pelaporan gitu tanggung jawab yang yang dilakukan di acara atau kegiatan itu kan. Nah kalau misalkan kayak kegiatan ulangan atau kegiatan yang termasuk di sekolah melibatkan dana bos, misalnya di sekolah melibatkan dana bos, itu berarti tanggung jawabnya itu ke Diknas dan Inspektorat. Itu ada format laporan AKAS gitu ke Diknas setiap bulannya. Itu pasti kalau misalkan orang yang mengetahui pendanaannya itu pasti tahu gitu kayak gimana prosedurnya. Nah kalau untuk penanggung jawab kegiatan kayak perpisahan ini, kita ada kegiatan nanti evaluasi namanya pelaporan rapat umumnya kayak gitu sih. Di sini saya mau bertanya lagi, apakah ada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah Bu? Ada ya keterlibatan masyarakat dengan kegiatan sekolah gitu. Dan sebut saja dengan pembukaan media. Seperti selain dengan acara perpisahan gitu, ada juga keterlibatan masyarakat itu atau wali murid itu dengan sekolah itu, dia mendukung fasilitas belajar kayak kemarin kami sempat ada program wali murid itu membenahi depan. Jadi ini Bu, apa perbedaan hasil yang terjadi antara masyarakat terlibat atau tidak Bu? Mungkin letak perbedaannya di sini susah untuk menjalankan kegiatan suatu acara itu kayak gitu perbedaannya. Mengenai manajemen berbasis sekolah di SMP 3 Kota Bengkulu ini kan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan proses untuk berbagai bentuk tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, apa hasil dari manajemen berbasis sekolah jangka pendek maupun jangka panjang di sekolah SMPN 3 Kota Bengkulu ini Bu? Ya, manajemen kan ya, manajemen jangka pendek Dan jangka panjang. itu kan kalau manajemen itu yang berhubungan dengan yang saya katakan tadi kan program-program sekolah. Nah kalau tentunya terlaksana karena kan pada saat kita sebelum kita melakukan sesuatu itu kan kita harus menyusunnya dulu
menyusun rencana gitu, rencana jangka pendeknya apa, rencana jangka panjangnya apa, dengan apa, dengan melalui dana tadi gitu kan. Nah jadi kalau di sini ya terlaksana gitu, apa namanya, kegiatannya itu terlaksana gitu. Siswa sendiri hasil belajarnya itu misalnya KKM berapa, terus tuh bahan ajar penunjangnya itu apa, apakah ada alat peraga yang digunakan dalam di proses pembelajaran itu seperti apa ya? Ya, kalau untuk apa namanya bahan penunjang ya, bahan penunjang sama hasil belajar siswa itu ya kita di sekolah ini kan tadi menerapkan kurikulum merdeka belajar ya, masih belajar kami. Jadi kalau misalkan alat penunjangannya itu ya tentu saja melakukan alat peraga gitu kan. Terus apa namanya kayak pembelajaran di laboratorium, terus kalau menggunakan apa namanya alat penunjang itu kita melakukan kadang-kadang kan boleh juga belajar sama internet, sama web gitu. Terus kita mengupload web itu sendiri, terus di YouTube bisa juga. Terus kami itu ada juga namanya pembelajaran digital gitu. Kalau digital itu kan kayak kalian inilah kayak gitu kan, anak-anak itu mencari sendiri dulu, menggali dulu kayak gitu, biar kayak pembelajaran kayak discovery learning, misalnya discovery learning. Jadi bagaimana siswa itu menemukan sesuatu kan, dari masalah yang kita ajukan dengan apa, menjelajah kayak gitu kan. Untuk KKM-nya sendiri? Oh iya, kalau KKM itu kayaknya sebenarnya ada KKM-nya masih berbeda-beda kami itu, karena untuk siswa itu menjadikan siswa seperti ini, menjadikan siswa itu ada rasa tanggung jawab gitu. Kalau misalkan tidak ada KKM kan tidak ada tanggung jawab bagi siswa. Kalau misalkan ada KKM, siswa itu menjadi tanggung jawab. Misalkan kan KKM MIPA nih, KKM MIPA 60 atau 75 lah misalnya 75. Jadi siswa itu harus memenuhi KKM itu. Buku apa ya Bu yang digunakan? Apakah ada buku elektronik seperti buku atau? Ya, kalau untuk bahan ajar itu kan ada beberapa guru masih menggunakan bahan ajar yang ada di perpustakaan gitu kan, dari Kemendikbud sendiri kan. Nah terus ada beberapa guru juga sudah melakukan pembelajaran yang bersifat dengan digital gitu. Terus ada juga dengan kayak apa namanya LKS elektronik gitu kan, dengan yang di Kemendikbud. Terus ada juga masih juga yang melakukan dengan kegiatan seperti biasa gitu. Jadi itu tergantung dengan bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih atas informasinya. Informasi yang sangat bermanfaat bagi kami sendiri, dan semoga kedepannya hasil wawancara kita ini tidak hanya untuk memenuhi tugas, tapi juga bisa kami implementasikan jika nantinya kami mengajar di sekolah seperti ini. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada pertanyaan kami yang menyinggung pihak sekolah atau tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Ibu, kami mohon maaf. Mungkin sekian, ada yang ingin ditambahkan Ibu? Oh iya, baiklah ya, saya juga dari pihak SMP Negeri 3 Kota Bandung mengucapkan terima kasih atas kerja sama S1 Pendidikan IPA ya, Universitas Bengkulu. Semoga kalian sukses semua. Kalau misalkan ada apa kegiatan lagi, jangan suka-suka ke S1 Negeri 3 Kota Bandung. Mungkin adik-adik ini ya bukan mungkin lagi ya, adalah sebuah aset nantinya di sekolah SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ya, untuk meningkatkan pengetahuan gitu kan, atau mengimplementasikan pengetahuan yang sudah kalian belajar di kampus Universitas Bengkulu. Ya, itu saja mungkin dari saya perwakilan SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Saya mengucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.